مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan saat sekarang ini semoga ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan kali ini marilah kita berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Ananda yang Bapak sayangi, di pertemuan kali ini materi kita adalah tentang rendah hati. Tentang rendah hati. Adapun tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah setelah anak-anak Bapak, siswa Bapak semuanya mempelajari materi ini, kita berharap Ananda bisa membaca surat Al-Furqan ayat yang ke-63 dan hadis-hadis terkait. Kemudian setelah membaca, kita mampu mengartikan. Setelah Ananda mampu mengartikan, Ananda mampu menjelaskan isi kandungan di dalam Al-Quran tersebut, dalam surah Al-Furqan tersebut. Kemudian mampu mengidentifikasi hukum tentang bacaan mat yang ada di dalam ayat tersebut. Kemudian setelah Ananda mempelajari materi ini, Anda mampu untuk menghafal ayat yang surah Al-Furqan ini. Setelah Ananda mampu menghafal, tentu Ananda harus bisa menjelaskan tentang perilaku rendah hati yang akan kita pelajari pada saat sekarang. Langkah pembelajaran kita adalah yang pertama, kita membaca Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 63 ini dengan irama tartil. Setelah itu kita artikan, setelah itu kita menghafal ayat yang ada dalam ayat surah Al-Furqan ini. Kemudian langkah yang kedua adalah kita menonton video pembelajaran yang berkaitan dengan surah Al-Furqan ini ayat 63, yaitu tentang rendah hati. Kemudian menjelaskan materi tentang surat Al-Furqan ini, atau materi tentang rendah hati, sehingga Ananda paham apa itu yang dimaksud dengan rendah hati. Kemudian pada tahapan langkah yang ketiga adalah siswa mampu menyimpulkan materi. Jadi Ananda mampu menyimpulkan materi pembelajaran kita, kemudian memberikan tugas. Bapak akan berikan tugas, Ananda kerjakan, kemudian Ananda nanti akan menghafal ayat yang surah Al-Furqan ini ayat 63. Ananda yang Bapak sayangi, selanjutnya kita coba untuk membaca surat Al-Furqan ayat 63 ini dengan irama muratal, tartil. Ikuti, nanti akan kita ulang beberapa kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nanda bisa? Yuk ikuti bersama. Kita ulang sekali lagi. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Mudah-mudahan Ananda bisa membacanya. Bapak harap Ananda mampu mengikuti bacaan Bapak. Kemudian kita artikan, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itulah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ananda yang Bapak sayangi, surat Al-Furqan ayat 63 ini adalah ayat yang menjelaskan tentang perintah untuk rendah hati. Rendah hati beda dengan rendah diri. Orang yang rendah diri adalah orang yang rendah menurut derajatnya. Tapi rendah hati adalah bukan rendah diri, tapi orang yang rendah hati adalah orang yang tidak sombong. Ananda yang Bapak sayangi, di dalam ayat ini ketika ada orang-orang mencela mereka senantiasa mendoakan orang-orang yang mencelanya tersebut. Makanya Ananda, jadilah orang-orang yang rendah hati, sehingga ketika kita dicela, ketika kita dihina, kita akan kebal dengan hinaan tersebut. Ananda yang Bapak sayangi, setelah ini mari kita menonton video. Ada video tentang rendah hati. Memiliki istana yang sangat megah dengan taman-taman yang sangat indah. Raja ini memerintah dengan adil dan bijaksana, sehingga rakyatnya hidup makmur dan sejahtera. Namun, belakangan ini sang raja sedang gundah gulana. Ia banyak merenung, seakan masih ada yang kurang dalam hidupnya. Dia selalu gelisah. Raja itu bernama Ibrahim bin Adam. Ya Allah, bukannya aku kurang bersyukur kepadamu, namun aku merasakan kejenuhan dalam hidupku ini. Aku ingin menyepi untuk mengabdi kepadamu. Salman! Saya, tuanku. Ada yang bisa saya kerjakan? Tolong siapkan beberapa potong pakaian untukku bepergian. Hah? Tuanku mau kemana? Kamu tidak perlu tahu. Kamu siapkan saja. Oh ya Salman. Pilihkan yang biasa-biasa saja. Aku tidak mau direpotkan dengan pakaian kerajaan. Baik, tuanku. Demikianlah, pelayan pun segera menyiapkan permintaan Ibrahim dengan penuh tanda tanya di hati dan pikirannya. Aneh tuanku ini. Tidak biasa-biasanya. Mau kemana beliau ya? Raja pun berkelana dan menyerahkan kerajaan untuk diperintah oleh Perdana Menterinya. Raja menyamar menjadi rakyat jelata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engkau mencari siapa? Saya Ibrahim. Saya ingin bertemu pemilik tempat ini. Saya ingin mencari pekerjaan. Oh, begitu. Aku pemilik kebun ini, dan kebetulan aku sedang mencari seseorang untuk merawat kebunku.
Apakah kamu bersedia? Oh, tentu saja. Aku bersedia. Terima kasih atas kebaikan Tuan. Bagus kalau begitu. Mulai hari ini, engkau sudah mulai bekerja. Jagalah kebunku dengan baik. Aku percayakan semuanya kepadamu. Baik Tuan, terima kasih. Saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya akan jaga dan rawat kebun Tuan. Bagus. Sejak saat itu, sang raja menjadi tukang kebun. Pagi-pagi sekali dia sudah di kebun. Kadang mencangkul, memeriksa buah-buahan, kadang membersihkan rumput-rumput liar, kadang memberi pupuk dan lain-lain. Begitulah setiap hari kegiatan yang dilakukan oleh sang raja. Pekerjaan yang betul-betul melelahkan dirinya. Namun tetap dijalaninya dengan penuh sukacita. Karena inilah yang dia inginkan, menjadi orang yang biasa saja. Masya Allah, buah ini begitu ranum. Wah, kebetulan aku sedang haus. Astagfirullah, ini punya majikanku. Tidak boleh aku makan tanpa seizinnya. Demikianlah, sang Raja Ibrahim bin Adham tidak berani memakan buah yang bukan miliknya. Dia tidak mau mencuri. Sampai suatu hari, sang pemilik kebun datang melihat-lihat kebunnya. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan kebunku, hai Ibrahim? Alhamdulillah, pohon apel kita berbuah sangat banyak. Baru setengah hari saja sudah kudapat 20 keranjang. Bagus, bagus. Kalau begitu, tolong bawakan aku apel yang paling manis dari hasil kebunku. Silakan dicoba tuanku. Hah? Ibrahim, ini sama sekali tidak manis. Ambilkan aku yang lain. Baik tuan. Wahai Ibrahim, aku heran denganmu. Kau sudah lama menjaga kebunku ini. Tidakkah kau tahu mana yang asam dan yang manis? Maafkan saya, Tuan. Apa? Kamu tidak tahu? Tidak tahu, Tuan. Lalu apa kerjamu selama ini? Keterlaluan kamu, Ibrahim. Ibrahim, jawab pertanyaanku. Berapa lama kamu bekerja di kebunku? 3 tahun, Tuan. Sudah sekian tahun kamu bekerja masih tidak tahu mana apel yang manis. Coba jelaskan apa masalahmu. Tuan, bukankah saya ini diamanatkan hanya untuk menjaga dan merawat kebun saja? Ya benar. Itu sudah saya lakukan, Tuan. Lalu, apa hubungannya dengan pertanyaanku? Begini, Tuan. Bukankah Tuan belum pernah memberikan izin kepada saya untuk mencicipi buah ini? Iya. Lalu kenapa? Maafkan saya, Tuan. Selama ini, Tuan belum pernah mengizinkan saya. Maka, belum satu buah pun yang berani saya cicipi. Saya tidak mau melanggar amanah Tuan. Saya tidak mau mengambil yang bukan hak saya. Subhanallah. Luar biasa orang ini. Sedemikian amanahnya sampai tidak pernah mencicipi hasil kebunku. Walaupun aku tidak melihatnya. Astagfirullah, Ibrahim. Jadi karena itu kau tidak bisa membedakan apel yang manis dan yang asam.
Subhanallah. Jika demikian, maafkan aku, Ibrahim. Aku yang salah. Kamu sungguh orang yang sangat mulia. Maafkan aku. Kira-kira setelah Ananda menonton video yang Bapak tayangan tadi, apa pelajaran yang dapat kita ambil? Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Ananda yang Bapak sayangi, dari video yang kita tonton tadi nampak sekali bahwasanya seorang Ibrahim bin Adham, seorang raja yang kaya raya, raja yang berkuasa pada saat itu, dia tidak puas dengan kekuasaannya. Dia tidak puas dengan kekayaannya. Dia tidak puas dengan tahta yang dimilikinya. Kenapa? Karena dia merasa di dalam hatinya masih kurang tentang keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia berusaha untuk mencapai titel ketakwaan itu dengan cara untuk menundukkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ibrahim bin Adham mau dia bekerja menjadi tukang kebun demi untuk mencapai ketulusan dan ketenangan hati Ibrahim bin Adham. Mudah-mudahan video ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Nanda yang Bapak sayangi, selanjutnya dari surat Al-Furqan ayat 63 ini jelas ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Dan dimaksud dengan wa ibadur rahman itu adalah orang-orang yang senantiasa ketika dia dihina, ketika dia merasa direndahkan, tapi dia tidak pernah mencela orang yang merendahkannya itu. Yang kedua, orang yang wa ibadur rahman itu, seorang hamba Allah itu, orang-orang yang berjalan di muka bumi, dia selalu rendah hati. Dia tidak pernah merasa besar, dia tidak pernah merasa tinggi hati, dan dia tidak pernah merasa sombong, karena ada Allah yang patut berperilaku sombong. Dia merasa dirinya kecil, hanyalah Allah yang patut dibesarkan. Yang kemudian, orang yang hamba Allah itu dirinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda yang Bapak sayangi, semoga video ini, semoga pembelajaran ini dapat menginspirasi kepada kita. Jadilah kita orang yang rendah hati. Jangan pernah tanamkan sifat sombong di dalam hati. Pupuklah sifat rendah hati di dalam diri kita. Sifat santun dan rendah hati. Jangan pernah kita berperilaku sombong. Buang sejauh-jauhnya perilaku sombong di dalam diri kita. Nada yang Bapak sayangi, kemudian kita sudah pernah memperhatikan banyak hal contoh orang-orang terdahulu, seperti Fir'aun contohnya. Fir'aun dengan diberikan tahta, dia merasa sombong, seakan sampai dia mengaku dia adalah Tuhan. Sehingga dengan kesombongannya itu Allah tenggelamkan Fir'aun di lautan yang sangat dalam. Kemudian seperti Qarun orang yang kaya. Malahan kekayaan sekarun adalah tidak ada yang menandingi kekayaannya pada saat sekarang ini. Kunci gudang emasnya saja tidak mampu manusia membawanya, malah kuda yang membawanya. Dengan kesombongannya, mentang-mentang dia sudah kaya, sombong kepada Allah, sehingga Allah tenggelamkan Qarun dengan hartanya ke dalam perut bumi. Ananda yang Bapak sayangi, ada contoh lagi seperti Kan'an. Ada sifat sombong di dalam dirinya. Dengan sifat sombongnya itu, dia ketika ada banjir, dia tidak mau dipanggil oleh orang tuanya untuk masuk ke dalam kapal yang dibuat oleh ayahnya. Namun Kan'an terpenggelam dalam banjir yang sangat dalam. Kenapa? Karena keangkuhan dan kesombongan.
Maka jauhilah bersifat sombong ini, karena kesombongan akan membawa kemurkaan bagi diri kita. Tanamkan sifat rendah hati. Rendah hati akan mengantarkan kemuliaan di dalam diri kita. Orang yang rendah hati akan dimuliakan oleh Allah dan akan dimuliakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ananda yang Bapak sayangi, nah inilah pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini. Bapak harap Ananda mampu menghayati dan merenungkan dalam diri kita, jadilah orang yang rendah hati. Tugas untuk Ananda pada saat ini adalah tolong silakan diringkas materi kita ini. Jangan terpaku kepada video, tapi tambahlah ringkasannya dari materi-materi dari buku-buku yang lain seperti LKS, buku paket, dan browsing di internet. Karena dunia kita sudah maju, tambah ilmu kita dari internet. Kemudian hasilnya nanti kalian Ananda fotokan dan dikirim ke sekolah sekali 1 bulan. Kemudian Ananda silakan hafal ayat surah Al-Furqan ayat 63 ini. Kemudian setelah Ananda hafal, nanti kirimkan videonya sebagai bukti hafal Ananda dengan keadaan mata terpejam. Sehingga inilah yang Bapak nilai bahwasanya Ananda hafal. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.